Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilianti dengan NIM 218020037, kelas 5B1 Akuntansi Sore, mata kuliah Perpajakan 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koreksi fiskal. Yang saya akan bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, pengertian rekonsiliasi fiskal; yang kedua, penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal; yang ketiga, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal; yang keempat, teknik rekonsiliasi fiskal; yang kelima, format rekonsiliasi fiskal; dan yang terakhir ada perbedaan laporan keuangan komersial. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau biasa disebut dengan koreksi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi sebelum pajak menurut komersial, pembukuan dengan laba rugi menurut SPT tahunan. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Ada beberapa penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal, diantaranya yang pertama, adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan atau beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian atau saat pengakuan biaya. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh final. Yang selanjutnya, adanya kompensasi kerugian fiskal, dan yang terakhir adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koreksi perbedaan waktu, yang kedua koreksi perbedaan tetap, dan koreksi pengenaan pajak final. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu koreksi perbedaan waktu. Koreksi perbedaan waktu ini, beda waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal. Dengan demikian, total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar. Yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan atau biaya tersebut. Sebagai contoh, biaya penyusutan atau amortisasi dan penilaian persediaan. Yang kedua, ada koreksi perbedaan tetap. Koreksi beda tetap terdiri dari A. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh, contohnya bantuan, sumbangan. B. Beda tetap murni, yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Yang C. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus, yaitu berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan. Dan yang ketiga ada koreksi pengenaan pajak final. Koreksi ini terdiri dari yang pertama, pendapatan yang dipotong final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, dan penghasilan sewa tanah dan bangunan. Yang kedua ada biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atau pengalihan atas tanah atau bangunan. Baiklah, selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini merupakan bentuk kertas kerja. Jadi sampai saat ini belum ada bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Jadi ini merupakan contohnya saja, contoh kecil dari PT ABC. Ini merupakan contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Bisa teman-teman lihat sendiri. Baiklah, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Jadi laporan keuangan komersial ini memiliki tujuan yang pertama yaitu menghitung laba bersih, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga mengukur keadaan posisi, yang keempat mengukur keadaan kekayaan, dan yang terakhir laporannya untuk pihak ketiga dan manajemen. Sedangkan laporan keuangan fiskal itu bertujuan untuk yang pertama menghitung besarnya pajak terutang, dan yang kedua laporannya untuk pihak fiskus. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan komersial dan fiskal memiliki akibat
jika dilakukan penyimpangan. Akibat dari penyimpangan ini, dalam laporan keuangan komersial, yang pertama ada pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen. Yang kedua yaitu opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditur, investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh laporan keuangan fiskal, yang pertama yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan. Yang kedua yaitu sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Dan yang terakhir ada dasar penyusunan dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu dasar penyusunan dari laporan keuangan komersial. Di antaranya ada standar akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan SAK. Yang kedua dasar akrual. Yang ketiga mempertemukan beban dengan pendapatan yang tepat. Yang keempat ada konservatif dan yang kelima ada materialitas. Sedangkan pada dasar penyusunan laporan keuangan fiskal terdiri dari standar akuntansi keuangan disesuaikan dengan undang-undang pajak berlaku. Yang kedua ada dasar akrual Stelsel. Yang ketiga ada mempertemukan antara biaya, dan yang keempat konservatif tidak digunakan, dan yang terakhir yaitu tidak materialitas. Tentu terlihat dari penjelasan saya bahwa laporan keuangan komersial dan fiskal ini dasar penyusunannya itu berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.